Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami rindu lebih dalam bersama Engkau Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Teguhkan dan kuatkan iman kami, supaya kami boleh semakin mengasihi Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak akan melepaskan Engkau. Kami tetap mengandalkan Engkau. Kami tetap bersandar dan berharap pada Tuhan. Kami akan semakin melekat kepadamu Tuhan, seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur itu. Kami tidak mau jauh daripada Tuhan. Kami mau tetap ada di dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Kami mau mendengar, dan terlebih kami mau melakukannya. Ya Roh Kudus akan menolong dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Makasih buat tim altar. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Firman Tuhan saja sudah mengatakan 2-3 orang. Ya, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Dia ada di tengah-tengah kita. Apalagi kita saat ini berkumpul bersama-sama. Dan Dia juga firman Tuhan katakan Dia yang bersemayam di atas puji-pujian kita. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara masuk di dalam rumah Tuhan ini, saudara gunakan sebaik-baiknya. Ya, konsentrasi sungguh-sungguh saudara. Karena waktu kita paling lama 2 jam. Ya, sangat sayang kalau saudara tidak manfaatkan sebaik-baiknya waktu yang hanya 2 jam paling lama itu saudara. Nah, haleluya saudara, dan saya sangat dikuatkan, diteguhkan melalui seseorang yang bersaksi kepada saya ya, yang menyampaikan bahwa dia merasakan hadirat Tuhan yang indah setiap kita ibadah. Baik dalam ibadah pagi maupun sore ya. Dia memeluk, dia merangkul, dia membelai rambut kita. Wah, luar biasa saudara. Saya percaya saudara, memang kita tidak semua mempunyai karunia penglihatan. Bersyukurlah kalau saudara diberi karunia-karunia ya. Jangan dilemahkan, semakin dipertajam karunia itu saudara. Dengan apa? Dengan semakin banyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu pada Tuhan, dengan Tuhan. Maka karunia itu akan semakin tajam di dalam kehidupan saudara. Haleluya, saya sangat senang kalau saudara terus semakin diperkaya dengan karunia-karunia Tuhan. Ya, gereja kita membuka saudara, ya tidak membatasi saudara karunia-karunia apa yang Tuhan berikan pada saudara. Gunakan saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Amin, puji Tuhan. Nah, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu judulnya adalah Yesus adalah jalan yang benar. Amin. Ya, karena Yesus adalah jalan yang benar, maka kita sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Haleluya. Yesus adalah jalan yang benar, saudara. Mari katakan sama-sama 1, 2, 3. Yesus adalah jalan yang benar. Sekali lagi. Yesus adalah jalan yang benar. Ada satu pepatah mengatakan ada banyak jalan menuju ke Roma. Ya, walaupun saya belum pernah ke Roma ya, tetapi pepatah itu mengatakan ada banyak jalan menuju ke Roma. Oke, kalau ke Roma ya, mungkin lewat berbagai jalan ya. Tetapi saudara, jalan yang benar, jalan yang memberikan kehidupan kepada kita, yang memberikan satu kepastian, hanya satu, yaitu Yesus adalah jalan yang benar itu. Puji nama Tuhan. Nah saudara, ayat firman Tuhan yang tidak asing lagi buat kita, yaitu di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ayat ini sungguh luar biasa saudara. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah, Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ini sesuatu ayat yang sangat indah sekali saudara. Ada banyak orang yang bertobat terima Tuhan Yesus saudara. Saat dia mendengar ayat ini, saat dia memperoleh potongan kertas ayat ini saudara.
Mereka percaya kepada jalan kebenaran itu dan pada akhirnya mereka bertobat terima Tuhan Yesus saat dia mendengar ayat ini, saudara. Jadi ayat ini sangat dahsyat dan luar biasa. Saudara, kalau saudara bawa Alkitab, saudara mungkin kata akulah jalan, saudara bisa garis bawahi, saudara. Saudara bisa stabilo, saudara. Karena ayat ini, bagian ini yang akan kita bahas bersama-sama pada pagi hari ini. Saudara, inilah sesuatu yang sangat indah. Sekali lagi saya akan bacakan kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, mungkin di sini ada yang guru bahasa Indonesia ya. Saya kadang-kadang juga heran, ternyata kata dan itu kok bisa muncul beberapa kali ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, saudara, kita percaya bahwa Alkitab ini sudah sempurna secara tata bahasa ya. Jadi saudara boleh kalau saudara menulis, mungkin menulis surat dan kemudian muncul ya. Di dalam Matius 28 ayat 19-20 juga di situ muncul beberapa dan ya. Muncul dan nih saudara. Nah, saudara, sekali lagi kita tidak membahas kata dan, tetapi kita membahas kata jalan kebenaran itu, saudara. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, silakan slide-nya, saudara. Selama kita hidup di dunia ini, kita perlu memiliki jalan yang benar dan pasti. Amin. Katakan benar dan pasti. Selama kita hidup di dunia ini, kita perlu memiliki jalan yang benar dan pasti, saudara. Yesus bukan hanya memberikan jalan kepastian hidup kekal saja, tetapi juga dia memberikan jalan-jalan selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Kalau kita membaca ayat tadi sepertinya itu berbicara tentang hal nanti. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, ada kepastian, ada jalan yang benar-benar memberikan kepastian keselamatan. Itu amin, saudara. Tetapi saat saya merenungkan ayat ini, saudara, saya berhenti hanya sampai di sini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Saya merenung baik-baik, saudara. Ternyata Yesus bukan hanya jalan yang memberikan kepastian hidup yang kekal saja, tetapi dia juga jalan dan jalan yang lain, saudara, yang benar. Saat ini kalau saudara ada di dalam jalan yang benar itu, saudara adalah orang yang tepat, saudara. Amin, saudara. Jangan lagi mau menyimpang ke kanan atau ke kiri lagi, saudara. Kita sudah ada di dalam jalan yang tepat. Nah, saya membagi jadi 4 bagian di dalam khotbah saya pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu jalan yang benar untuk memperoleh keselamatan. Ya. Karena kita selama ini hanya berpikir firman ini hanya berbicara tentang keselamatan, saudara. Memang itu benar, saudara. Memang itu pasti, saudara. Jalan yang benar untuk memperoleh keselamatan. Oleh sebab itu kita akan bahas yang pertama adalah jalan yang benar untuk memperoleh keselamatan, saudara. Sebab kalau kita merenungkan, saudara, ya kuasa gelap iblis bisa melakukan yang lain-lain, jalan-jalan yang lain. Tetapi kalau berbicara tentang jalan keselamatan, hanya Yesus itulah jalan keselamatan. Amin. Hanya Yesuslah yang memberikan kepastian keselamatan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 di sana dikatakan, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan, perhatikan, tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kalau saudara bawa Alkitab, saudara, kata keselamatan, ya, dan keselamatan saudara garis bawahi. Dan kemudian dikatakan, ya, kepada manusia yang olehnya kita diberikan diselamatkan.
kita dapat diselamatkan. Sudah garis bawah saudara. Wah, indah sekali saudara. Inilah satu kepastian saudara, bahwa Yesus adalah jalan yang benar untuk kita memperoleh keselamatan itu saudara. Hidup kita di dunia ini hanya sementara saja saudara. Bersyukur ya, kemarin saya sharing sama Bu Karmiati, usianya sudah berapa, 86 ya. Oh, Bu masih kepala 8, belum kepala 9. Gitu. Masih ada kesempatan. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Kita bersyukur saudara. Kalau saudara beri kesempatan sampai usia saat ini, saya juga bersyukur sampai saat ini usia saya baru 68 saudara. Baru 68. Haleluya. Tapi saya menyadari bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara saja. Kita harus mempunyai sesuatu yang pasti, yaitu untuk kehidupan yang kekal. Amin. Kita tidak tahu saudara. Ada firman Tuhan katakan minggu lalu sudah sampaikan, kita ini hanya menumpang saja di dalam dunia ini. Kita ini menumpang saja, ya. Kalau nggak salah di bawah KKA kemarin kita share itu ya. Kita ini menumpang saja. Ya, mau berapa tahun Pak Nelis numpang di bumi ini, di Indonesia, di dunia ini, kita tidak tahu ya. Tetapi yang jelas kita hanya sementara saudara. Kita hanya sementara saja. Pak Cinto mau berapa tahun menumpang di dunia ini. Kita ini hanya numpang saja. Hanya menumpang saja saudara. Oleh sebab itu kita perlu memiliki sesuatu yang pasti bagaimana nanti, karena kita akan mengalami satu kekekalan saudara. Hanya ada dua, hukuman kekal atau hidup yang kekal. Mau milih mana? Hukuman kekal atau hidup yang kekal? Kita tentunya mau memilih hidup yang kekal. Amin. Dan itu sudah disediakan bagi saudara. Itu sudah disediakan bagi mereka yang ada di dalam jalan yang benar, yang memberikan satu kepastian hidup yang kekal itu saudara. Oleh sebab itu jangan saudara keluar menyimpang atau ke kanan atau ke kiri saudara. Mari kita tetap ada di dalam jalan yang memberikan kepastian hidup yang kekal itu. Ini penting saudara. Sehingga apapun yang terjadi tadi seperti pujiannya, sekali Yesus selamanya tetap Yesus. Karena aku percaya Dia memberikan kepastian yang kekal. Haleluya. Yesus adalah jalan kebenaran yang memberikan kepastian untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Mungkin saudara bisa sering kita mendengar, oh yang penting kita beramal yang banyak. Oh yang penting kita berbuat baik yang banyak. Oh kita yang penting beribadah yang rajin nanti supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal itu selamat. Itu adalah usaha manusia, firman Tuhan katakan sia-sia. Tetapi kita bersyukur kita memperoleh kasih karunia Tuhan karena kita memiliki iman kepada Yesus, percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita memperoleh kepastian hidup yang kekal itu. Puji nama Tuhan. Sementara di sekitar kita masih banyak yang terus sedang mencari jalan yang lurus itu saudara. Sementara ada banyak mereka di sekitar kita yang sedang terus meminta tunjukkan kepadaku jalan yang lurus itu, jalan yang benar itu saudara. Jadi saudara, ini sudah menjadi beban saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara, kenapa di dalam kekristenan menekankan tentang kasih? Karena kita sudah mendapatkan jalan yang benar itu. Sementara orang-orang lain di sekitar kita masih banyak yang terus sedang berseru-seru, tunjukkan kepada aku jalan yang lurus itu. Tunjukkan jalan yang benar itu. Amin. Jangan heran nanti suatu kali akan ada yang datang kepada saudara. Ya Mbak Iwin, ya apa supaya aku memperoleh hidup yang kekal. Percayalah pada Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Amin. Ayat di depan itu jangan sampai nggak hafal ya. Kalau mau jadi jemaat GSJ Talita, aku harus hafal ayat itu saudara. Amin. Kalender yang ada di situ supaya saudara baca itu saudara. Karena saya menyadari, saya mengimani dengan sungguh-sungguh, saya percaya dengan sungguh-sungguh saudara, mereka yang sedang mencari jalan yang lurus itu suatu kali akan datang kepada saudara untuk minta kepada saudara, dihapusi aku supaya selamat iku. Supaya aku memperoleh kepastian hidup yang kekal.
Jawab ayat itu. Amin. Kalau ada yang nggak hafal, usap dulu. Harus hafal saudara, amin. Harus hafal saudara. Karena akan ada banyak orang yang datang kepada kita, yang minta advice kepada saudara, minta petunjuk kepada saudara. Bagaimana supaya aku bisa selamat? Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin, amin, haleluya. Kita harus mempunyai iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan untuk tentang kepastian jalan keselamatan ini. Saudara. Jangan sampai iman saudara tergoyahkan hanya karena pasangan hidup, hanya karena keuangan, hanya karena pekerjaan, hanya karena masalah-masalah keluarga saudara. Sekali Yesus selamanya tetap Yesus. Karena di dalam Dia ada kepastian keselamatan. Dan saya katakan tadi, memang saudara, iblis bisa lakukan segala macam. Tetapi hanya satu yang tidak bisa dia lakukan, yaitu memberikan satu kepastian keselamatan hidup yang kekal itu. Hanya Yesus yang dapat. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara saat ini ada di dalam jalan yang benar itu, jangan sampai lagi saudara terpengaruh. Saudara mau keluar dari jalan itu. Tetaplah berada di dalam jalan yang benar itu. Jalan yang memberikan kepastian keselamatan. Yang kedua saudara, Yesus bukan hanya memberikan jalan kepastian keselamatan yang itu berbicara nanti. Tetapi Yesus adalah jalan yang benar untuk kita memperoleh kebahagiaan dan keberhasilan. Haleluya. Sekali lagi saudara, ada banyak jalan yang di sekitar kita, tetapi jalan yang memberikan satu jalan yang benar supaya kita bisa memperoleh kebahagiaan dan keberhasilan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan tahu saudara, kita masih hidup dalam dunia ini yang banyak sekali masalah, banyak sekali pencobaan, badai topan yang menerpa dalam hidup kita. Tetapi tetaplah berada di dalam jalan yang benar itu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 di sana dikatakan berbahagialah, garis bawahi saudara kata berbahagialah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak percaya Tuhan Yesus, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Saudara garis bawahi kata berhasil, berbahagia dan berhasil. Puji nama Tuhan. Inilah jalan yang benar, jalan yang memberikan satu jalan yang benar yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dan keberhasilan saudara. Selama kita masih ada di dalam dunia ini, Pak, kok saya masih seperti ini saja? Hidup saya dari dulu kok masih seperti ini saja. Yang pertama kita harus koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita tidak pernah mungkin keluar dari jalan itu? Menyimpang ke kanan dan ke kiri? Apakah kita tetap ada di dalam jalan yang benar itu? Yang pertama. Yang kedua saudara, mungkin kita kurang sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Atau mungkin belum waktunya Tuhan untuk menolong saudara. Pak, saudara jangan berpikir, wah berhasil itu kaya, ya berhasil itu punya apa. Saudara jangan berpikir demikian. Saudara, banyak orang-orang yang kaya dan punya segala macam tetapi hidupnya menderita.
Tetapi orang yang berhasil adalah orang yang sudah berjalan di jalannya Tuhan. Yang sudah berada di dalam kehendak Tuhan. Yang sudah ada di dalam perkenanan Tuhan. Itulah orang yang sudah berhasil. Amin. Amin saudara. Kalau kita sudah ada di dalam jalan yang benar, di dalam jalan yang dikehendaki Tuhan, di dalam perkenanan Tuhan, sesungguhnya saudara sedang berhasil, saudara sudah berhasil. Pertahankan keberhasilan itu saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Berbahagia. Pak, bagaimana supaya saya kok gak rasakan bahagia? Wah saudara, berarti ada sesuatu yang perlu kita renungkan baik-baik. Berbahagia saudara, indah sekali saudara. Saya merasakan saudara berbahagia dan berhasil ini saya merasakan sungguh-sungguh saudara. Ya, sukacita di dalam Tuhan berbahagia. Walaupun ya mungkin tidak punya uang banyak, tetapi ada, selalu ada. Tidak pernah kekurangan. Amin saudara. Ada yang merasa kekurangan? Saudara mungkin bisa sharing nanti dengan saya secara pribadi. Ya, kita perlu saudara. Kalau kita berada di dalam jalan yang benar itu saudara, dia menjanjikan saudara bahwa kita akan hidup berbahagia dan berhasil saudara. Haleluya. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, ini adalah kunci saudara keberhasilan. Saat kita melekat kepada pokok anggur itu dan kita terus hidup di dalam jalan itu saudara, saya percaya kebahagiaan dan keberhasilan itu adalah milik saudara. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya, kebahagiaan dan keberhasilan adalah merupakan idaman semua manusia, baik yang di dalam Tuhan maupun yang di luar Tuhan. Puji nama Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus saja kita akan mendapatkan jalan untuk memperoleh kebahagiaan dan keberhasilan. Tadi saya katakan memang saudara, kuasa-kuasa kegelapan roh-roh jahat di sekitar kita bisa. Ya, ada yang mengatakan, oh datang ke sana loh mbah ini, ya. Bisa itu dia memberikan keberhasilan, usahamu bisa berhasil. Saudara bisa hidup bahagia, bisa memang bisa. Tetapi kita harus kembali kepada poin yang pertama. Tetapi dia tidak bisa memberikan kepastian keselamatan itu. Amin. Sebab jalan yang benar untuk memperoleh hidup yang kekal hanya di dalam Yesus. Jadi kalau kita sudah di dalam Tuhan Yesus sudah sangat indah saudara. Haleluya. Lakukan apa yang diberitakan Tuhan, yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan pegang janjinya saudara. Maka kebahagiaan dan keberhasilan itu akan menjadi milik kita. Katakan milik kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jangan kita terpengaruh dengan berbagai tipu daya iblis dan tawaran-tawaran dunia sekitar kita. Yang mereka juga menawarkan jalan supaya kita bisa berhasil, jalan supaya kita bisa memperoleh kebahagiaan saudara. Tetapi mari kita kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus itu, yaitu di dalam Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan, indah sekali saudara. Jalan yang benar untuk memperoleh kebahagiaan dan keberhasilan. Mari kita tetap tinggal di dalam pokok anggur itu. Tetap bertinggal di dalam pokok anggur itu, yaitu firman Tuhan. Terus berpegang kepada janji-janjinya. Maka kebahagiaan dan keberhasilan akan menjadi milik kita semua. Puji nama Tuhan. Bagian yang ketiga saudara. Yesus bukan hanya jalan yang benar memberikan keselamatan, kepastian hidup yang kekal. Yesus bukan hanya jalan yang benar untuk kita bisa memperoleh kebahagiaan dan keberhasilan. Tetapi Yesus adalah jalan yang benar dalam kita menghadapi berbagai masalah. Apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, mari saudara, kita mau tetap berada di dalam jalan yang benar itu. Yesus adalah jalan yang benar dalam kita menghadapi berbagai masalah. Injil Matius 11 ayat 28. Matius pasal 11 ayat 28, ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Marilah kepadaku, atau kalau saudara boleh katakan, marilah berada di dalam jalanku. Semua engkau yang letih, lesu dan berbeban berat,
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin, saudara. Tuhan mau supaya saudara tetap datang kepada jalan itu, saudara. Marilah kepadaku, marilah kembali kepada jalanku yang benar ini. Jangan keluar dari jalanku ini, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin, haleluya. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini mengalami letih, lesu, dan berbeban berat. Ada yang mengalami letih, lesu, dan berbeban berat, saudara. Mari kita mau kembali kepada jalan yang benar itu. Suatu kali ada ilustrasi, saudara. Mungkin saudara juga pernah mendengar. Ada pasar Mergan di sini ya. Ada pasar Mergan. Ada orang yang pedagang. Dia dari Bandulan dah ya. Mungkin tetangganya Budarno gitu ya. Dia bawa beban berat. Bawa beban berat. Mau jualan di pasar Mergan, saudara. Berat sekali ya, berat sekali. Kemudian datang temannya, saudara. Datang temannya yang sudah berhasil maju, punya mobil pickup, saudara. Temannya ini dulu, teman sama-sama dulu. Kemudian lihat temannya yang mikul tadi. Mas, ayo bareng aku, bawa naik. Barang apa? Beban itu bawa naik. Saudara, wah, bawa naik, senang dia. Tapi di atas pickup itu dia masih dipikul gini. Makanya kok sopirnya dengar, kok masih ambekannya, kok masih sesek. Ternyata dia masih dipikul gini, saudara. Bebannya yang berat tadi masih dipikul. Terus dia beri, turunkan, taruh itu, kamu duduk aja. Baru dia sadar, oh iya, baru dia bisa ambekan lega. Saudara, ada banyak orang Kristen seperti itu, saudara. Yesus sudah katakan, marilah datang kepadaku. Engkau yang letih, engkau yang lesu, berbeban berat. Jangan masih saudara pikul lagi. Datang serahkan kepada Tuhan. Amin. Jangan masih berdiri dan dipikul lagi seperti pedagang tadi, saudara. Taruh saudara semua dan serahkan kepada Tuhan. Karena dia adalah jalan yang benar. Dia sudah berjanji bahwa dia akan memberikan jalan dan dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Kalau Tuhan yang berjanji, dia pasti dan pasti akan menggenapi. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara, mungkin kalau diilustrasikan, saudara, saya sebagai gembala sidang, banyak sekali beban ini di sana kanan kiri, wah banyak sekali. Tapi saya tidak mau memikul itu, saudara. Saya serahkan pada Tuhan. Ini Tuhan, bebannya si A, ini bebannya si B, ini bebannya si C. Saya berdoa dan mengimani, percaya Tuhan pasti akan memberikan kelegaan. Amin, saudara. Karena ini janji Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji adalah ya dan amin. Kita pegang aja janji Tuhan itu. Tinggal kita bersabar menanti waktunya Tuhan. Yang penting kita tetap berada di dalam jalan itu, saudara. Marilah kepadaku semua yang letih. Mungkin saudara letih karena masalah persoalan apapun, saudara. Sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Ya, beban itu berat sekali. Tapi tetaplah berada di dalam jalan yang benar itu. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus saja kita akan mendapatkan jalan untuk memperoleh kebahagiaan dan keberhasilan itu. Kebahagiaan dan keberhasilan tadi saya katakan itu merupakan satu idaman semua manusia. Puji nama Tuhan. Itu udah bagian yang kedua tadi ya. Kita sudah masuk dari bagiannya ketiga, sorry. Mbak Firni, bingung Mbak Firni. Ya sekali-kali tak bikin bingung ya Mbak Firni. Ya, haleluya. Soalnya ada yang ngantuk Mbak Firni, tenang aja. Biar nggak ngantuk ya. Jadi biar mereka melek. Padahal saya yang bingung. Apapun pencobaan yang terjadi dalam hidup kita, mari kita hanya mau datang kepada Tuhan Yesus saja. Sebab itu adalah jalan Tuhan. Bahwa dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Pegang aja janji Tuhan, saudara. Jangan terpengaruh dengan tawaran-tawaran yang lain. Pegang saja janji Tuhan. Yesus katanya kamu mau memberikan kelegaan kepadaku. Mana, kapan, aku tetap menanti sabar. Amin, saudara. Dia senang kalau saudara berseru kepada Tuhan seperti itu. Gak apa-apa, saudara. Karena dia adalah Bapa kita. Puji nama Tuhan.
Saat kita datang kepada Tuhan Yesus berarti kita harus tinggal melekat kepada Dia saja. Ya, datang bukan hanya ngomong saja, ya, aku ya, marilah kepadaku, ya aku datang kepada Tuhan, tapi tidak setia beribadah, bagaimana bisa? Ya, aku datang kepadamu Tuhan, tapi tidak setia berdoa, tidak setia membaca firman Tuhan, bagaimana? Tuhan mau tentunya saudara, ya kalau kita bilang mau datang kepada Tuhan, menyerahkan segala keletihan, kelesuan kita, beban berat kita, mari saudara kita mau sungguh-sungguh setia datang beribadah kepada Tuhan, setia berdoa, setia membaca firman Tuhan. Saya senang saudara, ya, Destri ini masih muda, tapi setiap pagi dia doa pagi. Satu-satunya anak muda yang doa pagi. Doa pagi saudara. Ini sesuatu yang luar biasa, sudah doa pagi di gereja. Karena kita doa pagi di gereja mendoakan banyak hal. Ya, sangat luar biasa kalau anak muda sudah terpanggil mau berdoa bersama-sama. Yang temannya sepuh-sepuh. Ya, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau terus saudara. Inilah saudara waktunya buat Tuhan. Dia mau memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Kita tetap datang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Apapun yang membuat saudara letih, lesu dan berbeban berat, percayalah janjinya pasti Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Tidak ada satu masalah pun yang tidak dapat diselesaikan bersama Tuhan Yesus. Tidak ada satu masalah pun saat kita berada di dalam jalan yang benar itu saudara. Kita tetap berada kepada jalan yang Yesus sediakan. Kita tetap datang pada Yesus. Tidak ada satu masalah pun yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Amin saudara. Kok saudara seperti bengong gak yakin saudara. Amin. Gitu loh saudara. Ya saya mau ulang lagi ya. Yang mendengar saudara, tidak ada satu masalah pun yang tidak dapat diselesaikan bersama Tuhan Yesus. Amin. Ini percaya kita dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus akan memberikan kelegaan. Waktunya kapan? Ya nanti waktunya Tuhan. Tapi yang penting kita tetap berada di dalam jalan itu. Kita tetap datang kepada Tuhan Yesus. Kita tetap melekat pada pokok anggur itu. Nanti pasti waktunya Tuhan, waktu yang terbaik. Jangan kita keluar atau menyimpang dari jalan yang sudah disediakan Tuhan bagi kita itu saudara. Jangan kita menyimpang, jangan kita keluar ya ke kanan atau ke kiri saudara, tetaplah sadar. Ya, seperti kuda itu kacamata itu. Bukan supaya nggak bisa ngelirik kuda lain, bukan. Itu supaya terus jalannya lurus saudara. Jalannya lurus saudara. Kadang-kadang kita ini perlu juga belajar dari kuda saudara. Ya, perlu belajar hal-hal seperti itu. Kita perlu terus, karena banyak sekali tawaran-tawaran dari sekitar kita. Tawaran-tawaran kita, tapi kita tetap berada di dalam jalan itu. Puji nama Tuhan, haleluya. Bagian yang keempat saudara. Yesus juga adalah jalan yang benar untuk memperoleh damai sejahtera sukacita. Yesus adalah jalan yang benar untuk kita memperoleh damai sejahtera dan sukacita itu. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, Yohanes 14 ayat 27 di sana dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Wah, damai sejahtera itu saudara diberikan pada saudara, ditinggalkan kepada saudara. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, Yesus sendiri mengingatkan, berarti ada damai sejahtera yang lain yang bisa ditawarkan oleh kita dari dunia di sekitar kita, dari pengaruh-pengaruh. Saya senang sekali membaca ayat ini. Saudara, saya akan bacakan berulang lagi ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Perhatikan, dan apa yang ku berikan, damai sejahtera itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tidak seperti damai sejahtera yang lain yang ditawarkan oleh dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Mungkin saat ini saudara belum bisa merasakan damai sejahtera itu. Tapi firman Tuhan katakan jangan gelisah
dan gentar hatimu. Tetaplah berada di dalam jalan yang benar itu. Nanti saatnya Tuhan akan memberikan damai sejahtera itu. Puji nama Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Saudara, sekali lagi Yesus adalah jalan yang benar untuk kita memperoleh damai sejahtera itu. Untuk kita boleh memperoleh sukacita itu, saudara. Ingat bahwa ada damai sejahtera, sukacita yang lain yang ditawarkan oleh orang-orang sekitar kita di lingkungan kita, saudara. Tetapi sekali lagi kita mau belajar seperti kuda. Kita tetap berada di dalam jalan yang benar, yaitu Yesus Kristus yang memberikan kepastian tentang damai sejahtera dan sukacita itu. Yesus adalah sumber damai sejahtera dan sukacita. Saat kita tinggal di dalam Dia, maka damai sejahtera dan sukacita itu akan diberikan kepada kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sangat membutuhkan damai sejahtera dan sukacita Kristus, saudara. Perhatikan, karena kita akan dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang lain yang membutuhkan damai sejahtera, sukacita itu. Dalam khotbah saya beberapa yang lalu, ya, bagaimana kita kalau kita sendiri belum menikmati damai sejahtera dan sukacita dalam Kristus, bagaimana kita bisa menolong orang lain yang mereka membutuhkan damai sejahtera, sukacita itu. Tetapi saat kita sudah dipenuhi melimpah dengan damai sejahtera sukacita itu, maka Tuhan akan memakai, saudara. Tuhan akan memakai kita untuk menolong orang-orang lain supaya mereka juga menikmati damai sejahtera sukacita itu. Hanya di dalam Tuhan Yesus saja damai sejahtera dan sukacita yang sesungguhnya, saudara. Karena ada damai sejahtera dan sukacita yang palsu, yang hanya selama kita mungkin hanya di dalam dunia ini, dan itu menuntut segala hal yang diberikan oleh dunia. Tetapi kalau Yesus, jalan yang pasti yang memberikan kita untuk memperoleh damai sejahtera dan sukacita itu, saudara, itu bukan berasal dari dunia. Ini bagian yang berikutnya. Sebab damai sejahtera dan sukacita Kristus adalah damai sejahtera dan sukacita dari surgawi. Katakan surgawi, dari surgawi. Karena memang Dia dari sono dan ada di sono. Dia memberikan damai sejahtera sukacita yang surgawi, bukan yang dari dunia, yang hanya sementara saja. Mari saudara, tetaplah tinggal di dalam jalan yang lurus itu. Tetaplah tinggal di jalan yang benar itu. Dan saudara, sekali lagi saya katakan, ingat, ada di sekitar kita yang mereka sedang bertanya-tanya, sedang mencari, tunjukkan jalan yang lurus itu. Tuhan akan memakai saudara, Tuhan akan memakai kita untuk membawa mereka kepada jalan yang benar, jalan yang lurus itu. Supaya mereka juga boleh menikmati kehidupan yang kekal dan yang lain-lain. Sebab itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari pemain musik WL Singer boleh maju. Saya mau berdoa lebih dulu buat firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya, Jesus. Ora lama syangkataka ya ralabas. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau-lah satu-satunya jalan yang benar itu, yang memberikan kepastian hidup yang kekal kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa Engkau bukan hanya jalan memberikan keselamatan, tetapi Engkau juga jalan yang benar yang menolong kami selama kami hidup dalam dunia ini. Untuk kami boleh memperoleh kebahagiaan dan keberhasilan. Untuk kami boleh menghadapi berbagai pencobaan dan masalah apapun.
Engkau adalah jalan yang benar untuk kami boleh memperoleh damai sejahtera dan sukacita itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan pegang firman-Mu, pegang janji-Mu itu Tuhan. Kami tidak akan keluar dari jalan yang benar itu. Kami akan semakin melekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus.